Bisa dimulai? Ya, lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita banyak kenikmatan sehingga kita masih mampu melaksanakan pengajian, melaksanakan sunnah Nabi walaupun secara daring. Dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah kita sanjungkan, junjungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita masih bisa merasakan manis dan nikmatnya agama Islam ini. Bapak Ibu, yang pertama marilah kita buka dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kita langsung ke pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sulaiman, SPD, BSI, dan MPD. Untuk perkenalan dan langsung ke materi disampaikan oleh beliau kepada Ustadz Sulaiman. Tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati segenap pengurus PDM Kota Prabu Muli, Lazismu Prabu Muli. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, walaupun baru secara virtual, kita masih bisa hadir melaksanakan salah satu acara yang dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu cara untuk mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa huffatilhumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Dan tidaklah suatu kaum duduk fi baitin di rumah, ya, min buyutillah dari rumah-rumah Allah yang lain. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, membaca kitabullah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mempelajari apa yang ada di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan dalam diri mereka. Ya, maka as-sakinah makanuhu fi majlisil ilmi. Kata para ulama, salah satu cara untuk mendatangkan ketenangan adalah hadirnya seseorang di dalam majelis ilmu. Walaupun ya majelis ilmu kita pada pagi hari ini masih virtual, ya belum maksimal, tetapi mudah-mudahan akan diberkahi di sisi Allah SWT. Oh ya, ini mohon panitia, sebenarnya saya sudah menyiapkan slide PowerPoint. Jadi gimana nih? Saya kirimkan dulu atau mau saya coba dijadikan co-host biar bisa atau diizinkan untuk presentasi? Ditra dijadikan co-host saja, Ditra. Iya. Bentar, Pak. Kita jadikan dulu. Jadikan saja. Pak Muhammad Sulaiman. Sudah? Oke. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Ya,
Sudah terlihat ya, insya Allah ya. Oke. Nah, sebagaimana kemudian permintaan kemarin dari Ustadz Marjuansyah ini berkaitan dengan dasar-dasar Islam terlebih dahulu, maka kita coba akan mendekatinya melalui hal yang sederhana dulu. Jadi kita sebagai seorang Muslim harus benar-benar meyakini dalam hati kita bahwasanya Islam itu adalah jalan hidup. Karena apa? Apabila kemudian, mungkin saya perlu tanya dulu, satu kata apa dalam kehidupan ini yang bisa dianggap kata paling powerful dalam kehidupan? Kira-kira kata apa? Kalau kita diminta memilih satu kata, yang kata ini dianggap kata paling powerful dalam kehidupan kita. Kira-kira mau dipilih apa? Kalau bagi saya secara pribadi, salah satu kata yang paling powerful itu adalah pilihan. Karena apa? Pada hakikatnya, hidup adalah proses memilih. Ya, pagi ini mau makan sarapan bubur ayam atau lontong, itu memilih. Mau pilih pakai baju koko atau pakai baju batik, itu adalah pilihan. Ada pilihan-pilihan yang levelnya akan ketika salah memilih, menyesalnya hanya 1 hari. Apa itu? Salah pilih seragam. Misalnya disepakati ketika acara rapat pakai batik, tapi dia lupa, malah pakai kemeja. Tidak apa-apa. Nyesalnya cuma 1 hari. Ada pilihan yang ketika salah memilih, nyesalnya 1 pekan. Misal sudah pakai baju, rencana akhir pekan ini mau jalan-jalan di Jakabaring. Tapi karena jalannya macet atau tidak boleh, Jakabaring ditutup, baru dibuka pekan depan. Sudah, nyesal enggak apa-apa. Nyesalnya hanya berlaku 1 pekan. Ada penyesalan yang levelnya berlangsung 1 bulan. Apa itu? Salah potong rambut. Nah, misalnya, mirip, pinginnya mungkin rambutnya mirip kayak siapa gitu ya, tahu-tahu tukang rambutnya salah cukur. Aduh, salah ini cukurnya, bukan cak ini yang maksudku. Enggak apa-apa. Nyesal. Nyesalnya berlangsung selama 1 bulan. Karena nanti 1 bulan lagi gondrong, nah bisa kita cukur lagi dengan model yang kita inginkan. Ada penyesalan yang level penyesalannya 1 tahun. Apa itu? Tidak serius. Misalnya dalam belajar, tidak naik kelas. Atau kalau mahasiswa, ada mata kuliah yang tidak lulus, dan ternyata harus ngulang di tahun depan, di semester yang sama. Itu penyesalan. Levelnya 1 tahun. Ada penyesalan yang levelnya itu adalah 5 tahun. Kapan itu? Menyesal pilih pemimpin, salah pilih presiden, salah pilih gubernur, salah pilih wali kota. Wah, kupikir bagus ternyata tidak. Tidak apa-apa. Itu penyesalan yang bisa diulang dalam 5 tahunan. Tapi ada penyesalan yang sifatnya seumur hidup. Apa itu? Salah pilih pasangan hidup. Ya, kata para ahli pernikahan itu, salah satu penyesalan yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup itu adalah salah di dalam memilih pasangan hidup. Makanya kalau memilih pasangan hidup itu juga tidak asal-asalan, tidak main-main, gitu ya. Hanya karena dilihat Instagramnya kayaknya keren gitu ya, cantik, bening, wah kita pilih, kita PDKT, ternyata apa? Wah, akhlaknya buruk. Nah, itu misalnya seumur hidup, salah pilih pasangan. Nah, tetapi ingat, ada salah pilih yang nyesal itu hidup, mati, ya hidup lagi masih nyesal. Apa itu? Salah memilih jalan hidup, salah memilih agama, salah memilih keyakinan. Dulu mungkin dianggap keyakinan ini yang benar gitu ya. Pilih, tahunya ketika dibangkitkan, ternyata yang benar bukan agama ini. Ternyata yang benar adalah Islam yang dibangun atas dasar tauhid. Nah, maka itu penyesalan sudah hidup, mati, hidup lagi ketika dihidupkan, masih nyesal. Oleh karena itu bisa kita katakan, salah satu pilihan terpenting yang orang tidak boleh salah di dalam menjalani itu adalah memilih jalan kehidupan. Nah, sebagai seorang Muslim, tentunya kita wajar saja meyakini bahwasanya Islam ini adalah satu-satunya jalan hidup yang yang kemudian menjamin keselamatan. Maka dalam Muqaddimah Muhammadiyah itu juga disebutkan bahwasanya Islam itu semua nabi itu agamanya adalah Islam. Islam adalah agama yang dibawa sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad yang menjamin keselamatan bagi pengikutnya sampai hari kiamat. Jadi apa? Muhammadiyah juga menganggap bahwasanya jalan keselamatan itu hanya bisa ditempuh oleh Islam. Ya, nanti silakan bisa dibaca di
Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, oke, sekarang kita mungkin akan bertanya dulu, ma huwal Islam? Apakah yang dimaksudkan dengan Islam itu? Ya sederhana saja. Kita semua insya Allah sudah Muslim. Maka dijelaskan al-Islam huwal istislam. Jadi Islam secara bahasa artinya adalah penyerahan diri. Ya, atau dalam bahasa lain juga disebutkan al-Islam huwa al-istislamu nafsi kafatan lillahi wa ahkamih. Jadi penyerahan diri secara total kepada Allah dan hukumnya. Nah, ada satu poin yang perlu kita sadari adalah kita itu membutuhkan Islam. Tetapi Islam tidak membutuhkan kita. Seandainya kemudian kita jadi orang jahat, Islam akan tetap baik-baik saja. Ya, ketika kita juga tidak peduli kepada keislaman, Islam tentunya tetap akan baik-baik saja. Tetapi ketika kita tanpa Islam, ya seorang manusia hidupnya tanpa Islam, justru dia akan jatuh pada jurang kenistaan. Nah, maka apa? Yang membutuhkan Islam itu adalah kita. Ya, Islam tidak membutuhkan kita. Ya. Nah, karena apa? Mungkin kemudian ada salah satu syubhat yang berkembang. Oh, disebut Islam adalah agama yang banyak aturan dan peraturannya. Aku males nih jadi orang Islam. Islam itu dikit-dikit ngatur. Mau pacaran nggak boleh, ya kan? Misalnya mau kayak gini nggak boleh. Mau ini nggak boleh. Banyak nih aturannya, ya kan? Mungkin ada yang demikian. Kayaknya lebih enak. Makanya kadang-kadang ketika mengikuti hawa nafsu, memang kita mungkin akan mengatakan bahwasanya berislam itu adalah proses yang ribet. Coba dibandingkan ada agama lain yang ibadahnya itu terasa lebih enak, ya kan? Ibadah tidak tiap hari, ya seminggu sekali. Seminggu sekali itu pun bisa sifatnya sambil nyanyi kan? Nyanyi enak, ya kan? Kemudian pakainya tidak diatur, mau pakai baju agak misalnya seksi, tidak ada masalah, ya kan? Tapi kita diatur ibadah tiap hari 5 kali, harus pakai, kalau perempuan harus menutup aurat, laki-laki tidak boleh pakai celana pendek. Ngatur banget, susah kan? Ini ada orang yang beranggapan demikian. Ya, maka kita perlu ingat bahwasanya justru kadangkala di dalam proses yang ribet itu mengandung sebuah kebenaran. Ya, kalau kita makan ya di restoran, paket yang termahal itu paket apa? Paket lengkap. Misalnya makanan, ada nasi, ada lauk, ada minumnya, ada sambalnya, ada sayurnya, ada lalapannya. Ya, itu makin lengkap. Ya, nah, Islam itu adalah agama yang lengkap. Tidak ada aspek yang tidak diatur di dalam Islam ini. Cobalah lihat kita. Tata cara sholat, tata cara tidur diatur, ke kamar kecil diatur, nikah diatur, khitan diatur, tata cara kemudian apapun tidak diatur. Bahkan mohon maaf, agama yang mengatur juga tentang bagaimana tata cara berjima. Ya, agama lain tidak ada mengaturnya. Misalnya apa hukum mendatangi seorang istri lewat belakang, lewat dubur. Agama lain kadang-kadang tidak pernah mengatur. Mereka basisnya hanyalah paling banter berdasarkan etis dan sains. Secara sains baik atau tidak. Kalau Islam semuanya diatur. Jadi tidak ada aspek apapun yang tidak diatur dalam Islam. Ya, maka jangan katakan bahwa Islam bukan agama yang baik karena banyak aturannya, tetapi justru Islam mengatur cara Anda berpakaian, cara Anda berjalan, bicara makan dan lain sebagainya. Karena apa? Subhanallah, hal-hal tersebut sebenarnya untuk menguntungkan kita dalam jangka panjang. Ya, jadi aturan-aturan yang sebenarnya bagi kadangkala nafsu manusia itu dianggap ribet, memberatkan, ternyata justru menguntungkan kita dalam jangka panjang. Misal, di dalam Islam ada larangan misalnya mengkonsumsi khamr, ya, minuman beralkohol yang tujuannya memabukkan. Orang berbeda dengan misalnya tradisi Barat atau tradisi Jepang yang menganggap bahwasanya minuman itu ya baik-baik saja sebagai bentuk acara party, penghormatan, penyambutan, mencari kehangatan, ya kan? Tapi apa? Dalam Islam tidak. Nah, ini misalnya hal-hal ada yang dianggap tidak menguntungkan, ternyata justru menguntungkan dalam jangka panjang. Misalnya bagaimana juga Islam memandang status sebuah marital, pernikahan. Ya, kalau kita lihat ada model pemain bola, orang-orang di Barat, mereka pacaran, sudah tinggal satu apartemen, punya anak, padahal belum nikah.
Nah, dalam Islam tidak akan pernah bisa hal demikian. Karena ternyata hal itu justru akan menguntungkan. Misalnya berkaitan dengan hikmah kenapa pasangan itu harus setia dan tidak boleh pindah-pindah. Nah, itu ternyata manfaatnya justru jelas. Ya. Maka karena jika tidak diperhatikan aturan-aturan tersebut, maka hidup kita justru akan dipengaruhi secara negatif. Karena kita harus bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dalam Islam disebut sebagai maqasidus syariah. Maksud kenapa syariat Islam itu diturunkan. Ya, ini menurut teori Imam Ash-Shatibi kan ada sifatnya ad-daruriyat, al-hajiyat, dan at-tahsiniyat. Dan syariat Islam itu secara 5 itu maka ada tujuannya apa? Hifduddin, dalam rangka menjaga agama. Yang kedua adalah hifdul aqli, yang kedua adalah hifdun nafsi, menjaga jiwa. Maka lihat, aturan syariat pasti bernilai melindungi ini. Yang ketiga, hifdul aqli, menjaga akal manusia. Keempat adalah hifdul mal, menjaga harta manusia. Yang kelima adalah hifdun nasli, menjaga tentang keturunan manusia. Maka seluruh hukum Islam kalau kita runut pasti mengandung poin-poin dari 5 ini. Baik bisa menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta maupun menjaga keturunan. Ya. Maka sebelum kita melihat Islam sebagai the way of life, mungkin kita juga perlu tanyakan dulu, sebenarnya apa sih kewajiban manusia itu di dunia ini? Nah, ini maka sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat yang sangat terkenal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka seorang muslim sekarang hendaknya bertanya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang termasuk sebagai pertanyaan filosofis yang dipertanyakan juga oleh para kaum filosofis sejak zaman dulu, oleh Aristoteles, oleh Plato gitu ya. Ketika ditanyakan, di mana saya sekarang? Ini untuk menunjukkan tentang hakikat. Jadi sebenarnya kita sekarang di mana? Nyatakah kita atau tidak? Kemudian sebelum kita ada, seperti apa kehidupan? Di mana saya sebelumnya? Kemudian kita bertanya, setelah ini mau kemana? Di mana saya akan berada selanjutnya? Dan mengapa saya berada di sini? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan. Ya, nanti ada salah satu buku bagus yang sangat saya rekomendasikan, itu judulnya adalah Titik Ba. Ini yang ngarang penulisnya alumni ITB. Beliau juga salah satu pelopor dia punya Titik Ba itu salah satu programnya ada namanya bagaimana mencerdaskan matematika secara mudah. Jadi prinsip dia itu ada tagline-nya gini, membaca angka sebagaimana membaca kata. Ya, membaca angka sebagaimana kemudian membaca kata. Nah, maka itu beliau menjelaskan bagaimana kaitannya dengan manusia dengan Tuhan. Seperti apa hubungannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab ya melalui pendekatan logika, filsafat, dan juga kemudian tentunya adalah dalil-dalil nakli yang sifatnya adalah wahyu. Ya, ini penting. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita seharusnya tidak berhenti sampai kita menemukan jawaban atasnya. Jadi kita harus selesai dulu. Posisi kita sekarang di mana? Di mana kita sebelumnya? Di mana kita akan berada selanjutnya? Dan mengapa saya berada di sini? Nah, maka insya Allah ketika seseorang itu muslim, berarti dia telah berserah diri. Karena Islam artinya adalah berserah diri. Ya, al-Islam dari kata salima yaslimu atau istaslama yastaslimu, itu adalah berserah diri. Berserah diri terhadap apa? Yaitu berserah diri terhadap ingredients yang akan menghasilkan kedamaian abadi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya. Maka kita bisa tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya seorang muslim? Apakah saya seorang muslim? Kenapa? Karena seorang muslim berarti adalah berserah diri. Jadi kalau berserah diri artinya kita nurut saja. Sama seperti kalau kita jadi bawahan, diperintahkan, tolong ketikkan, kita ngetik. Ya, tolong printkan, tolong antarkan surat. Itu artinya kita nurut, berserah diri. Nah, ketika kita menyatakan diri sebagai muslim, ya artinya berserah diri, nah sekarang kita berserah diri kepada siapa? Nurut kepada siapa? Jadi muslim itu gampang saja. Muslim itu cara bahasa artinya adalah orang yang nurut, orang yang berserah diri. Nurut kepada siapa? Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Rabbuna, kepada Tuhan kita.
Sama seperti orang mengatakan, jika seorang mengatakan kepada Anda duduk, maka kita duduk. Jika dikatakan suruh berdiri, berdiri. Ya. Nah, itu artinya adalah berserah diri. Maka subhanallah, maka jika pencipta mengatakan berdiri, ya kita ikut berdiri. Maka enggak usah kita justru melawan, malah kita tidur. Ya, kenapa saya tidur? Tidak. Itu artinya tidak berserah diri. Maka ketika Tuhan mengatakan, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kita nurut. Kata Tuhan mengatakan, sumu, puasa, berpuasa. Kata Allah mengatakan kemudian, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta-harta di antara kamu dengan cara batil. Kita nurut. Jadi do and don't, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh, ya kita nurut saja. Nurut kepada Allah, nurut kepada Sang Pencipta. Itu namanya adalah al-istislam. Jadi berserah diri itu adalah proses kita menuruti keinginan Sang Pencipta. Ya, itulah hakikatnya kemudian Muslim. Maka Muslim kemudian tidak perlu mempertanyakan hal-hal yang sifatnya nakli. Sama seperti ketika Allah mengatakan, sholatlah kalian. Dia tidak perlu nanya, apa pentingnya sholat? Aku juga bisa jadi Muslim yang baik tanpa sholat. Kan ada orang mengatakan, karena saya dulu pernah punya kawan, ya kawan ini suaminya Chinese. Nah, ketika Islam ternyata dia maunya berislam, tapi tidak mau misalnya menjalankan sholat. Kata dia, yang penting cukup jadi orang baik, gitu ya misalnya. Nah, seperti itu. Maka jika seseorang berserah diri kepada Allah, maka Anda mempunyai hak untuk mengaku sebagai seorang Muslim dalam pengertian seorang Muslim sejati, tetapi banyak sekali yang salah memahami tentang Islam. Islam diartikan hanya sebagai sholat 5 waktu, seolah-olah hanya sebagai bayar zakat, hanya sebagai membaca Al-Quran, dan tidak ada hubungannya dengan bagaimana berinteraksi dengan manusia dan alam raya ini. Maka hal ini hanyalah pemahaman yang sempit tentang Islam. Karena sebenarnya Islam ini adalah way of life yang mengatur bagaimana Anda bergaul dengan tetangga juga Muslim atau non-Muslim. Islam juga mengatur bagaimana Anda bergaul dengan orang tua, Muslim atau non-Muslim. Islam juga mengatur bagaimana Anda bersikap dengan orang yang Anda jumpai, Muslim atau non-Muslim. Baik Anda bekerja dengannya atau orang yang baru Anda temui di jalan. Jadi Islam mengatur semua aspek dari kehidupan Anda. Itulah apa yang disebut sebagai Islam. Maka apabila seseorang itu yusallunal khamsah, mereka sholat 5 waktu, tetapi dia mencuri uang, dia menipu dalam menjalankan bisnis, maka dia bukanlah seorang Muslim yang baik. Dia baru berislam sebagian. Ada orang puasa tapi zina, maka artinya dia bukan Muslim yang baik. Dia baru menjalankan sebagian dari keislaman. Ya, baru sebagian saja. Nah, jadi Islam itu juga mengandung prinsip yang sifatnya adalah integral, ya, keterpaduan. Ya, bukan seseorang yang terpotong-potong, yang jiwanya kemudian ada dikenal namanya istilah split personality, jiwanya terbelah. Jadi pernah ada salah satu seminar yang sangat unik di Amerika Serikat atau di London, saya nggak lupa, berkaitan dengan the social problem in city. Jadi tentang problem-problem sosial yang terjadi di sebuah kota. Nah, ternyata salah satu problem yang diamati ada namanya problem berkaitan dengan prostitusi. Ya, kemudian ada perwakilan dari kelompok yang mengelola prostitusi ini ya. Nah, ketika dia mendapatkan giliran bicara kan orang-orang rame. Oke, ladies and gentlemen, this is Miss siapa gitu kan, sebagai wakil dari ini. Orang sambil ketawa-tawa kan, karena tahu dia adalah pelacur gitu kan. Kemudian lihat, dia mengeluarkan kata-kata yang membuat hadirin itu terhenyak. Apa kata-katanya? Boleh kalian menertawakan saya. Ya, kata pelacur ini yang jadi pembicara, kuakui katanya. Tubuhku ini memang kotor, tapi ingat, hatiku ini bersih. Aku melacurkan diri bukan untuk keburukan, tetapi untuk kehidupan. Wah, kemudian orang-orang kemudian ya ada yang tertawa miris. Jadi benarkah itu bisa terjadi? Dia mengatakan mengakui tubuhnya kotor, tetapi hatinya bersih.
benarkah bisa gitu? Atau dalam salah satu adegan film Hollywood juga pernah terjadi. Jadi ketika ada salah seorang suami yang ketahuan selingkuh oleh istrinya, apa yang dia katakan kepada istrinya? Dia mengatakan, oke honey, oke apa sayangku, akui semalam aku tidur dengannya. Tapi apa? Cintaku ini tetap untukmu. Wah, jadi dia memisahkan antara kesetiaan dengan cinta. Bisakah seperti itu? Nah, ini yang dikenal dengan teori barat, namanya mereka kebingungan di dalam menjalani kemudian jiwanya, yang dikenal dengan split personality. Ada jiwa yang terbelah. Nah, seorang muslim tidak bisa. Seorang muslim tidak dibenarkan, ya, dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Ya, maka Islam itu kesatuan. Ya, maka kalau ada orang-orang rajin sholat kok koruptor, itu pasti bermasalah keislamannya. Ya, misalnya gitu. Nah, itu bukanlah Islam dan itu adalah sebagian darinya. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini karena saya coba juga menjalankan riset ya. Jadi riset berkaitan dengan model ceramah lewat Zoom itu ternyata kalau kepanjangan malah tidak efektif gitu. Jadi beda dengan ceramah yang sifatnya offline ya. Offline itu biasanya lebih efektif, sama seperti ngajar. Kalau ngajar kemudian online ya, biasanya mahasiswanya sudah di atas setengah jam sudah fokus. Nah, gitu ya. Jadi saya cukupkan saja, nanti bisa dibuka dengan diskusi. Ini sebenarnya masih banyak, nanti tidak apa-apa kita bisa sambung pada kesempatan yang lain. Saya cukupkan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallah fatun qarib. Wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Semakin banyak pengetahuan dan bertambahnya wawasan. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Kami persilakan. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Pak Hairul atau Mbak Yani dan teman-teman yang lain. Masih ada waktu sekitar lebih kurang 21 menit lagi untuk tanya jawab. Masih cukup panjang. Sabta izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustadz Sulaiman katakan tadi, kesalahan pemilihan pasangan hidup itu kan merupakan salah satu penyesalan seumur hidup. Ya, betul. Ini saya tanyakan, ini kan ada yang bilang itu wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Sedangkan realitanya tidak semua perempuan yang baik-baik mendapatkan laki-laki yang baik-baik maupun sebaliknya. Sedangkan untuk yang masalah pilihan tadi kan Ustadz, biasanya sebelum menikah itu kan semuanya baik-baik yang dikeluarkan. Nah, setelah menikah kan baru ketahuan baik dan buruknya. Itu bagaimana cara kita menyikapinya supaya lebih ikhlas lagi misalnya gitu dalam berumah tangga ke depannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Khairiani Mukhlis. Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan beberapa poin. Yang pertama, saya akan menjawab dengan salah satu kisah yang sangat bagus yang menjadi ibrah. Jadi berkaitan dengan makna ayat ini. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Al-khabithuna lil-khabisat wat-tayyibuna lit-tayyibat. Bahwasanya yang laki-laki buruk untuk wanita buruk, laki-laki baik untuk wanita yang baik. Nah, pertanyaannya dalam kehidupan, kadang-kadang kita mengatakan ada orang baik, kok pasangannya justru tidak baik? Gitu ya. Apakah ayat ini salah? Katanya Allah mengatakan laki-laki baik pasti akan menemukan wanita baik. Tapi kok ini tidak terjadi? Justru misalnya yang satu buruk, yang satu baik.
Nah, maka ada salah satu kisah yang pernah dinukilkan berkaitan dengan pemahaman ayat ini yang disebutkan oleh salah seorang ulama. Jadi pernah diceritakan ada seorang laki-laki yang katakanlah laki-laki soleh gitu ya, laki-laki soleh tapi kurang ganteng. Ternyata pasangannya itu adalah wanita yang terkenal sangat cantik tapi akhlaknya kurang baik. Kemudian nikah itu kan sekufu gitu ya, baik dengan baik. Nah, kemudian ditanyakan tentang masalah ini, kenapa mereka bisa menikah? Kemudian dijawab oleh ulama ini, karena kecantikan wajahmu, maka engkau mendapatkan kecantikan akhlaknya. Sedangkan kamu, wahai seorang laki-laki, kekurang gantengan mukamu, maka mendapatkan kekurang gantengan dari akhlaknya dia. Jadi tetap saja kemudian ada bagian-bagian yang sekufu. Jadi karena wanita yang cantik ini akhlaknya kurang baik, dia mendapatkan kecantikan akhlak seorang suaminya. Nah, sebaliknya suaminya karena kurang ganteng, ya jadi mendapatkan akhlak yang kurang ganteng gitu. Nah, itu katanya kan itu masih berlaku ayat itu. Artinya bukan salah. Nah, itu salah satu jawaban yang pertama gitu ya. Walaupun katakanlah tidak ideal. Yang kita harapkan kan artinya secara zahir maupun secara batin, artinya hatinya cantik, mukanya juga cantik, atau akhlaknya ganteng, mukanya juga ganteng gitu kan. Tapi bisa jadi terjadi salah satunya. Karena bisa jadi itu enggak ganteng tapi kok istrinya cantik banget ya. Nah, ya mungkin artinya karena akhlaknya yang baik, akhlaknya cantik, maka mendapatkan istri yang cantik. Nah, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi gini, bagaimana cara mengetahui pasangan itu baik atau benar, ini sebenarnya perlu nanti pengajian khusus ya tentang mencari pasangan. Tapi selalu saya katakan, ketika orang jatuh cinta, dia tidak boleh tunduk hanya pada mekanisme hormonal. Maksudnya gini, orang ketika jatuh cinta itu kan kita ada proses kimiawi ya, hormon di dalam tubuh yang membuat kemudian kita cinta kepada dia. Nah, cinta itu harus ditundukkan dengan beberapa instrumen lain. Apa itu instrumennya? Ada namanya instrumen rasionalitas. Makanya dikatakan love is blind, cinta itu buta. Ya karena cinta itu kadang-kadang bisa membutakan. Maka perlu kemudian jangan sampai cinta itu buta. Perlu dipandu dengan rasionalitas. Akal itu harus berjalan ketika jatuh cinta. Kemudian bagaimana cara menjadi rasional? Rasional itu dijalankan dengan, pertama, kalau seorang muslim, maka timbangannya adalah jelas. Rasionalitas kebaikan menurut syariat. Jadi ditimbang. Kemudian perlu juga ditimbang berdasarkan kemudian segi penelitian yang baik. Nah, itu nanti ada cara-cara. Bagaimana sih cara mengetahui calon pasangan kita baik atau tidak? Nah, kalau dalam tradisi Islam, maka dikenal adalah namanya asyuhratu wal mu'asyarah. Berdasarkan teori popularitas atau teori kemudian penggalian. Jadi misalnya gini, ada orang-orang yang memang sudah terkenal, dia orangnya baik. Misalnya kalau dia seorang guru, kita tanya murid-muridnya, oh Pak Guru itu memang baik benar, atau Bu Guru itu betul-betul baik, ramah ke murid-muridnya. Kita tanya kawan-kawannya, atau dia sudah terkenal, oh memang orangnya bagus, tawadu, soleh. Nah, itu maka arti namanya sudah cukup. Atau bisa jadi berdasarkan pendekatan tadi, pendekatan penelitian. Penelitian itu yang misalnya kemudian kita amati misalnya menggali secara khusus pada orang-orang yang dekatnya, gitu ya. Nah, itu misalnya untuk menentukan. Intinya apa? Jangan kemudian hanya kemudian karena cinta ketercocokan di awal itu kemudian kita membutakan kabar-kabar. Jadi perlu tetap harus ada penelitian gitu ya, penelitian riset untuk memastikan apakah dia betul-betul baik atau hanya pura-pura baik. Karena banyak juga, terutama ini kami amati di dalam perilaku di sosial media sekarang, banyak orang-orang yang mencitrakan dirinya itu soleh, baik atau solehah gitu ya. Kemudian membuat orang tertarik gitu ya, hanya dengan cara postingan Instastory ya gitu, atau posting di Facebooknya, kelihatan banget orang ini baik banget gitu ya. Tapi ternyata orang ini jahat. Jadi tidak sesuai antara citra medianya dengan realitasnya. Nah, ini ada sebuah kisah yang saya tidak apa-apa ya sedikit berkisah ini walaupun agak temanya agak keluar. Jadi kami punya grup salah satu ustadz gitu ya. Jadi kami membahas tentang permasalahan yang kadang sangat sensitif. Jadi pernah ada akun salah satu di Facebook ini ya, ada katalah seorang ikhwan gitu ya, kelihatan soleh. Postingannya nasihat. Nah, secara algoritma, maka dia akan mendapatkan pengikut yang senang dengan postingan nasihat.
nge-like. Nah, ternyata laki-laki ini dia pinter. Kalau yang nge-like itu adalah wanita atau dia ngasih reaction gitu ya, atau mention atau komen, dia tandai wanita itu. Kemudian wanita itu di-inbox. Di-inbox itu kemudian ditawari, apakah Uhti mau gabung di grup WA tausiah dan nasihat agar bisa mendapatkan nasihat secara rutin? Nah, kemudian akhirnya kan awat ini percaya saja, ini pikirnya laki-laki baik-baik, ngasihlah dia nomor WA. Nah, dari nomor-nomor WA yang dikumpulkan, dibuatlah grup WA. Awalnya kelihatan bagus. Di grup WA itu kemudian posting nasihat gitu ya. Tapi ternyata apa? Laki-laki ini justru kemudian menjadi modus. Modusnya apa? Awat-awat yang dikumpulkan ada di dalam grup WA itu kemudian dichat, dijapri satu-satu, dicek alasannya biar kemudian ta'aruf, pingin kemudian ngajak video call, kemudian nanti disortir mana yang cantik, kemudian justru digombali gitu, diajak video callan, bahkan kadang-kala dengan ajak-ajakan yang tidak baik. Dan ternyata ada juga wanita yang terjerat gitu ya. Nah, ini ya kasusnya lebih panjang daripada itu lah ya, sampai ada tindakan yang asusila. Tapi ini artinya apa? Nah, ini memastikan orang baik atau tidak itu ternyata tidak mudah. Tidak boleh menilai itu hanya berdasarkan citra, ya, citra media. Jadi perlu kemudian hal yang lebih khusus lagi. Nah, itu misalnya salah satu kasus saja. Jadi tidak semua orang yang kelihatan baik di sosial media itu juga akan menjadi baik, atau ada orang yang terkenal baik pun belum tentu baik dalam aslinya. Makanya perlu kemudian ada penggalian lebih jauh kepada orang-orang yang lebih dekat, kawan dekatnya, kawan kerjanya, itu biasanya akan hasilnya akan lebih valid gitu ya, dibandingkan dengan kemudian hanya kita menggali secara pribadi yang bisa jadi kemudian ada salah, karena kadang-kala penggalian sendiri itu kadang-kala ada bias ketertajuban itu kadang-kala akhirnya menjadi tidak objektif. Nah, itu kalau memilih ya, nanti setelah pilihan itu juga ada tantangannya sendiri ya. Bisa jadi yang kita pilih betul-betul orang baik, tapi pernikahan itu bukan cuma itu. Pernikahan itu nanti butuh lagi ilmunya. Jadi ada ilmu memilih, setelah ilmu memilih itu nanti ada ilmu tentang mempertahankan sebuah komitmen. Nah, itu nanti ada lagi. Mungkin itu Mbak Hairiani Mukhlis. Baik, gimana? Saya rasa untuk jawaban tadi cukup jelas dan menambah pengetahuan. Baik, kalau masih ada yang ingin ditanyakan dari peserta, saya lihat tadi ada juga dari IPM, dari ibu-ibu PDA ada juga, kemudian dari PDM ada, dari IMM saya lihat juga ada tadi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini dari Pak Hairul. Oh ya, silakan. Tafadhol Pak Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Sulaiman. Salam perkenalan dari Pak Hairul, anggota PDM Prabu. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, sebetulnya saya ini agak takut ini bertanya ini. Apakah kewajiban manusia di atas dunia ini? Tadi sudah disebutkan bahwa tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Pertanyaan saya, bagaimana manusia yang belum sempat melakukan suatu kewajibannya di atas dunia ini, katakan baru bayi, dia sudah meninggal. Di manakah letak kewajiban yang dibebankan kepada dia itu? Itu Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Terima kasih atas tanggapannya Pak Hairul. Ya, salam kenal. Berkaitan dengan ini masuk di dalam bahasan para ulama bab tentang orang-orang yang belum mengenal dakwah Islam. Jadi prinsipnya seperti ini. Semua manusia itu mereka mendapatkan kewajiban untuk beriman dan beribadah gitu ya. Jadi turunan dari beriman itu adalah beribadah. Itu menjadi kemudian kewajiban semua manusia. Tetapi kemudian para ulama punya bab bahasan khusus berkaitan dengan orang-orang yang belum terkenal dakwah. Biasanya bahasanya gini, ada istilahnya orang-orang yang berada dalam masa fatrah. Misalnya masa fatrah itu orang-orang yang mereka ada hidup di sebuah masa dan tidak kenal Nabi. Misalnya, atau bisa jadi mereka tinggal di daerah yang ternyata belum ada Nabi yang diutus ke sana. Bagaimana hukum orang-orang seperti itu? Status Islamnya, status keagamaannya. Itu misalnya masuk dalam bahasan ulama. Nah, termasuk salah satu bahasan bagaimana tentang status
orang-orang yang wafat dalam kondisi masih bayi, masih kecil, yang mereka belum balik, belum mukallaf. Nah, maka ternyata jawabannya sangat mudah. Bagi para bayi, anak-anak kecil yang mereka wafat, ya belum dalam kondisi mukallaf atau belum balik, belum ada kewajiban syariat, maka mereka akan langsung masuk ke dalam surga. Karena mereka masuk golongan tadi, golongan-golongan yang dimaafkan bisa babi lam ya beluk, karena mereka belum masuk pada posisi derajat mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf itu kan dari kata kallafa yukallifu mukallafun, orang yang terbebani oleh syariat. Itu namanya mukallaf. Dan di antara syarat mukallaf itu adalah baligh. Atau ada juga ulama mengatakan al-bulu wa tamyiz. Balik dan tamyiz. Tamyiz itu apa? Mampu membedakan benar dan salah. Bisa jadi ada orang yang benar salah tapi belum balik. Contohnya gini. Kalau kita ngajak anak-anak ke masjid, ada anak-anak umur balita, dia sholat main-main. Kadang-kala masih lari, ketawa sendiri. Karena dia belum tahu tuh benar atau salah. Jadi dia tidak tahu di masjid itu harusnya sholat, tenang. Tapi karena masih anak kecil, dia masih lari-lari. Itu namanya tamyiz. Karena dia belum tahu nih, mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya masa tamyiz. Nah, anak SD, mungkin misalnya kelas 3, dia sudah tamyiz, dia sudah tahu. Kalau di masjid tidak boleh rame. Maka anak-anak SD, dia kalau sholat relatif lebih tenang. Tapi dia belum balik. Nah, gitu kan? Nah, itu namanya tamyiz dengan balik. Nah, para ulama intinya mengatakan kalau seseorang meninggal belum masuk pada masa balik ataupun tamyiz gitu ya, maka mereka kan belum masuk dalam derajat mukallaf. Nah, orang-orang yang belum masuk derajat mukallaf itu mereka terbebas dari beban syariat. Dilahirkan dari siapapun. Bayi non-muslim, bayi muslim, kalau mereka meninggal dalam kondisi bayi, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, wallahu a'lam. Demikian Pak Hairul. Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana Pak Hairul? Baik, cukup ya Pak. Ya Pak Hairul, mungkin sudah cukup jelas tadi terkait dengan bagaimana tentang ketika seseorang itu tidak mendapat dakwah, artinya dia belum termasuk dengan orang yang dibebani, seperti itu lebih kurang. Baik, kita kasih satu kesempatan lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, baik dari pemuda maupun dari NA, ataupun yang lain, boleh silakan ditanyakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Saya izin bertanya, Kak. Ya, baik, silakan dari Mbak Alifah. Alifah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas penyampaiannya yang sangat memberikan wawasan. Namun di sini saya Alifah ingin bertanya terkait dengan pemahaman dasar-dasar Islam itu sendiri. Nah, sebagian mahasiswa itu Ustadz kalau misalnya memikirkan tentang agama atau Islam, biasanya dia berpikir secara filsafat. Nah, kadangkala pemikiran dasar-dasar agama itu dikaitkan dengan masalah kehidupan dan masalah ketuhanan. Nah, pergerakan dakwah saat ini kan dilakukan secara digital kebanyakan Ustadz. Namun kadangkala melihat cuitan di Instagram maupun di Twitter itu ada yang posting bahwasannya ketika Allah itu berkuasa, mengapa manusia masih sengsara seperti itu. Nah, untuk yang pemahaman seperti itu saja, manusia masih setengah-setengah. Kadangkala kita juga seperti itu, Ustaz, yang membuat kita memikir, tapi kadangkala mematahkan pemikiran yang baik seperti itu. Nah, mungkin tanggapan Ustaz sendiri seperti apa? Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Alifah. Jadi gini, berkaitan dengan masalah bagaimana kemudian dakwah yang sifatnya adalah dakwah digital, ya, berkaitan dengan dakwah digital, kita memang temukan ada pertanyaan-pertanyaan yang masif ditanyakan oleh anak muda, generasi muda mempertanyakan tentang fungsi agama dan juga tentang fungsi ketuhanan. Ini sebenarnya salah satu potensi kita
menganggapnya ini tantangan potensialnya apa? Potensi mereka ingin mengenal Tuhannya, mengenal agama dengan lebih baik lagi. Itulah perlu dibimbing dengan pendekatan yang baik, dengan pendekatan yang sifatnya adalah ilmiah, gitu ya, bukan hanya dengan pendekatan yang sifatnya dogmatis. Karena di Indonesia ini memang ada misalnya aliran ateis itu kan sebenarnya di Indonesia tidak ada ya, tidak diakui. Tapi secara real aliran itu ada. Di Indonesia itu ada namanya dulu mailing list, ini menjadi forum namanya adalah Indonesia Faith Freedom. Jadi orang-orang Indonesia yang tak mau beragama lah intinya. Mereka biasanya mempertanyakan tentang doktrin-doktrin agama, baik secara Islam maupun kemudian secara agama yang lain. Intinya mereka tidak mau terikat gitu ya dengan dogma agama. Nah, ini menjadi tantangan. Kayak ya banyak lah permasalahan. Kalau secara Islam misalnya mereka isu-isu yang sering diserang, kenapa Nabi katanya orang suci kok justru menikahi banyak wanita? Kenapa Nabi kok justru menikahi Aisyah dan kondisi anak-anak? Gitu ya, kenapa dalam Islam perempuan statusnya diskriminatif? Misalnya gitu ya, ada yang dikatakan bias gender, tentang kenapa hukum asal wanita kok sholatnya di rumah, kenapa wanita harus kewajiban untuk aurat tetapi lelaki auratnya lebih minimalis. Nah, itu biasanya ada pertanyaan yang demikian. Gitu ya. Itu ada di Indonesian Faith Freedom. Walaupun saya katakan ya situs ini cukup berbahaya ya, karena kalau orang dia tidak punya bekal ilmu-ilmu tentang keislaman, masuk ke sana dia rawan dapat syubhat gitu ya. Nah, dan ini memang perlu ditangkap gitu ya sebagai bentuk dakwah, bagaimana kita menyajikan cara-cara pengenalan dakwah itu yang juga ilmiah dan sifatnya menantang gitu ya. Nah, saya di Indonesia ini mungkin kalau di luar negeri banyak ya, di luar negeri itu model-model dai-dai saya lihat yang di Eropa kayak Syekh Yasir Qadhi, ada Mufti Meng, mereka menjawab model-model memang khas pertanyaan masyarakat barat ya, yang sangat retorik dan mempertanyakan tentang ketuhanan gitu ya. Jawaban-jawaban mereka sebenarnya sangat bagus sekali. Di Indonesia ini yang model gitu sebenarnya ya siapa ya? Kalau ya sebenarnya agak-agak mirip ya, walaupun tidak sebagus itu ya, model-model kayak, saya tidak mempromosikan ustadz tertentu ya, karena saya belum bisa menyentuhkan yang di Muhammadiyah siapa, tapi ya model-modelnya kayak awal-awal Felix Sehu dulu, atau model-model beberapa yang mu'alaf yang kemudian menjadi ustadz. Walaupun mereka masih kurang ya dari segi keilmuan jawabannya, tapi artinya anak muda itu perlu dijelaskan rasionalitas tentang sebuah keyakinan beragama. Sama tadi yang Mbak Alifah tanyakan tentang misalnya mereka menanyakan tentang apakah benar Tuhan itu adalah baik. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan harus menciptakan kesengsaraan di dunia ini? Kenapa Tuhan harus menciptakan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak bisa makan? Seperti apa? Kan itu yang misalnya yang ditanyakan oleh anak-anak muda gitu ya. Seperti apa jawabannya? Nah, ya itu memang menjadi tantangannya. Kalau saya cenderung menjawab pertanyaan itu dengan model jawaban yang tadi saya sebutkan. Ada buku yang sangat bagus yang dikarang oleh Mas Ahmad Tohafaz, judulnya Titik Ba. Jadi sebenarnya kalau kata Ustadz Ahmad Tohafaz itu, kita semua itu tidak ada, gitu ya. Nah, ini agak filosofis. Kita semua tidak ada karena yang wajibul maujud, yang benar-benar ada itu sebenarnya hanya Tuhan saja. Yang lainnya itu sebenarnya keberadaannya bukan wajibul maujud, bukan keberadaan yang mutlak. Maka apa? Tuhan itu memang dia sangat berhak sekali untuk memilih ya pengaturan kehidupan dengan cara seperti apa. Tapi itu nanti pembahasannya agak lebih panjang lagi. Jadi tapi kalau jawaban-jawaban yang mungkin sederhana bisa kita katakan bagaimana Tuhan mendudukkan tentang kesejahteraan manusia. Ya sebenarnya Tuhan sudah cara mengaturnya. Kalau kita dalam Islam itu misalnya kemudian ada teori tentang distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan itu dalam Islam itu yang paling banyak diatur. Kenapa kesejahteraan itu harus ada dalam Islam? Itu Islam punya teori tentang distribusi kesejahteraan. Distribusi kesejahteraan itu yang misalnya di lazismu digarap. Misalnya distribusi ada yang sifatnya distribusi wajib berupa zakat. Ada distribusi yang sifatnya dalam bentuk solidaritas atau apa namanya? Ya katakanlah bukan wajib tapi dia menjadi bentuk sunnah yang fadilah. Seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, gitu kan? Itu kan artinya bentuk-bentuk distribusi. Kemudian misalnya larangan kepemilikan tentang properti yang berlebihan.
Itu untuk membatasi agar kesejahteraan itu dijamin. Itu terakhir Majelis Tarjih membahas di dalam Munas di tahun 2020 itu membahas tentang fikih agraria. Nah, itu sebenarnya salah satu teori yang bagus tentang seperti apa sebenarnya kepemilikan tanah itu diatur. Itu untuk sebenarnya melindungi kesejahteraan. Jangan sampai ada orang karena dia punya kapital besar, punya modal besar, dia bisa borong tanah berhektar-hektar, kemudian menyingkirkan orang-orang yang tidak punya modal untuk menguasai tanah. Padahal di dalam hadis Nabi disebutkan, an-nasu syuraka'u fi salas. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Pertama, fil ma'i wan nari wal kala. Apa itu hak manusia? Itu adalah mendapatkan api, energi. Kedua adalah air. Ketiga adalah tanah. Nah, itu sebenarnya ada teori-teori Islam untuk mengatur tentang distribusi kekayaan dan larangan monopoli kekayaan. Nah, misalnya gitu, itu secara Islam diatur. Artinya apa? Kita bisa mendekatkan itu melalui kemudian syariat-syariat yang diatur. Larangan ikhtikar, larangan menimbun barang, larangan kemudian bersifat monopoli, larangan kemudian ada jual beli yang gharar, larangan kemudian riba yang mudha'afan. Ya, misalnya itu kan sebenarnya menunjukkan tentang bagaimana mendudukkan kesejahteraan itu di dalam Islam. Nah, itu bisa dengan cara mendekati teori-teori seperti itu. Demikian mungkin Mbak Alifah. Ada tanggapan lagi? Baik, sudah cukup tadi. Alhamdulillah sudah lewat lebih kurang 6 menit. Dan ini alhamdulillah Ustadz banyak sekali dan antusias yang berniat untuk belajar. Dan ini harus harus selalu disupport begitu dari kita, dari Prabu Muli. Mudah-mudahan ini jadi spirit selalu untuk menebar kebaikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi beberapa kesimpulan tadi bahwa agama Islam ini adalah agama yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya agar kemudian agama Islam ini betul-betul menjadi tertegak dengan agama Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita yang telah disampaikan oleh Ustadz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tugas kita di dunia ini tidak lebih dari ibadah. Semua yang kita lakukan, langkah yang kita jalankan, semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dari pengajian kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini mampu kita amalkan, mampu kita ajarkan kepada orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari Lazismu dan dari Angkatan Muda Muhammadiyah Prabu Muli, terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan tempatnya. Semoga ini jadi amal jariah kita bersama. Itu Ustadz ada yang minta file materinya juga. Oh, boleh. Ustadz kirimkan aja sekarang. Ya. Tuh. Ya. Oke, Okay. syukran. Jazakumullah Ustadz. Baiklah hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Kita tutup dengan lapas Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga di kesempatan selanjutnya kita mampu untuk kembali belajar, memperbanyak wawasan Saqafah Islamiyah di dalam kehidupan kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sabta sebentar. Sabta. Iya Pak, gimana? Ya ini pengajiannya sudah selesai ya.